Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianingsih, NPM 719212829. Di sini saya akan membahas terkait apa itu koperasi. 1. Pengertian koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Dr. Sutomo sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Dan pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening of the Cooperative Vereniging, dan pada tahun 1927 Regeling English Cooperative. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi. Dan pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan Kongres Gerakan Koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI, menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta menganjurkan diadakannya pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai, dan masyarakat. Dalam proses perjuangan gerakan koperasi pada tahun 1951 di Jawa Barat dan Sumatera Utara didirikan badan-badan koordinasi yang merupakan badan penghubung cita-cita antar koperasi serta merupakan sumber penerangan dan pendidikan bagi anggota koperasi. Dan pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 140 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksanaannya. Dan pada tahun 1965 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 di mana prinsip Naskom diterapkan pada koperasi. Dan kemudian pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya UU ini, semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan memperbaiki rumah dan lain-lain. Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. Pertama adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Dan yang kedua adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani, termasuk peternak ataupun nelayan. Dan yang ketiga adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba ataupun keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi. Landasan koperasi. Landasan koperasi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25/1992 tentang perkoperasian Pasal 2 dikatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas kekeluargaan.
Selain Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25/1992 juga menyebutkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan koperasi. Hal ini ditegaskan dalam batang tubuh pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya. Landasan koperasi. Landasan koperasi ada landasan ideal Pancasila, yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Dan ada landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko gurunya perekonomian nasional. Dan juga ada landasan operasional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya, antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Undang-Undang Koperasi Nomor 25/1992 tentang perkoperasian. Asas koperasi. Di dalam asas koperasi ada asas kekeluargaan, yang mana asas ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi tersebut. Jadi bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja, dan juga bukan dari satu anggota melainkan mencakup semuanya. Dengan asas yang bersifat seperti ini, maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan juga ada asas gotong royong, yang mana asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama. Fungsi koperasi. Fungsi koperasi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebut bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sementara fungsi dan perannya dimuat dalam pasal 4, yakni membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Memasuki tahun 2000, posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60% dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu, dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini, posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI unit desa sebesar 46% dari KSP-USP dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian, walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada, sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi.
Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom. Namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi, seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur, serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat, juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini, konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan, informasi, serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.